Oke. Jadi mulai aja ya. Ya, silakan dimulai ya, Ustaz. Mulai dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, iman, Islam, sehat wal afiat. Hingga kita bisa bermuajahah, bertemu dalam kajian online di KPT pada siang ini bersama guru kita Ustaz Dahroni Mardani LC. Alhamdulillah beliau dari tadi sudah menunggu dan bersedia mengisi kajian jelas. Salam tak lupa kita sampaikan pada kedua kita baginda Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Kita mulai pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat di Masjid Ar-Raudhah IKPT rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini Allah mudahkan kita semua bisa kembali hadir dalam kajian online. Kita biasa bertemu secara offline, dan untuk sementara dalam kondisi sekarang kita bertemu online. Walaupun udah kangen juga ini makan sayur asem di kantor PIK IKPT, ya kan? Insya Allah bulan-bulan berikutnya kita kembali berjumpa secara offline. Siang ini tema kita menjadi pendengar yang baik. Kun mustami'an jayidan. Jadilah seorang mustami yang jayid, seorang pendengar yang baik. Being a good listener. You understand? I know. Ada satu doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan doa ini sih sumbernya Al-Quran. Doa ini berbunyi, silakan yang manapun berada mengikuti pelan-pelan yang saya ajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mau mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa-apa yang paling baik di antaranya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ini doa penting banget, doa agar Allah jadikan kita orang yang senang mendengarkan. Mendengarkan apa aja? Fayattabi'una ahsana, tapi yang kita ikutin yang baik-baik. Dari mana asal muasal di doa? Slide berikutnya dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Az-Zumar ayat 17-18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fabashshir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir ibad. Ini ada Ustaz Bashir nih di sini, operator kita. Fabashshir ibad, sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Di Quran tuh Allah kadang menggunakan kalimat ibadun, kadang juga menggunakan kalimat abidun. Dua-duanya sama, hamba. Ibadun, hamba, abidun, juga hamba biasanya. Kalau pakai alif tinggi, ibad, itu hamba yang dimuliakan, dalam kondisi dia mulia.
Kalau abid biasanya mohon maaf hamba sahaya. Dia hamba juga tapi hamba sahaya. Kalau pakai ya itu nunduk datar. Abidun hamba sahaya. Kalau ibad hamba Allah. Tabasyir ibad, sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Apa berita gembiranya? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hamba-hambaku yang mau mengikuti, yang mau mendengarkan perkataan. Hamba-hambaku yang mau mendengar dan mau mengikuti apa-apa yang terbaik daripadanya. Merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Jadi ulaika ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang memiliki. Siapa tuh? Orang yang mau mendengarkan. Di saudaraku sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan. Nah, dari ayat ini tadi saya katakan ulama menyusun doa yang di atas tadi itu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang mau mendengar. Saudaraku sekalian, mendengar itu sulit ya. Orang bilang bicara sulit, tapi yang lebih sulit adalah mendengar. Apalagi kalau sudah ada hijab-hijab, sudah ada penghalang-penghalang, fanatisme, pangkat, jabatan, keilmuan, sulit mendengar. Orang yang memiliki jabatan tinggi biasanya mohon maaf sulit mendengar yang di bawah. Orang kaya sulit mendengar omongan orang miskin. Lo orang miskin jangan ngomong lo. Ya enggak, kalau orang miskin dengerin omongan orang kaya. Ya, tapi kalau orang kaya suruh dengerin orang miskin ngomong, waduh berat. Pejabat ngomong didengerin bawahannya, tapi kalau bawahannya ngomong belum tentu pejabat mau dengerin. Nah ini, apalagi udah ada hijab, fanatisme, kelompok ini, kelompok yang ngajar bukan kelompok dia, bubar semua. Ini ada hijab, semua nggak mau mendengar, bubar aja udah. Bukan di KPT, bukan KPT, puisi siapapun yang ngajar juga semua jamaah mendengarkan. Amin. Enggak. Jadi problem kita kadang tidak mau mendengar. Baik, saya mulai dari cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang. Di slide berikutnya ada kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal mula dakwah Islam. Dialog Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Jadi dialog atau hiwar antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Utbah bin Rabi'ah. Ini menggambarkan bagaimana akhlak Nabi. Dia mau mendengarkan omongan orang meskipun orang itu orang yang memusuhi dakwah Islam. Amin. Baik, kita sambung. Ada gangguan teknis sedikit. Ini kisah dialog antara Utbah bin Rabi'ah. Ini gambar hanya ilustrasi saja. Dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Diriwayatkan, ini terdapat dalam banyak riwayat. Yang saya ambil salah satu dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Fussilat. Diriwayatkan dalam sirah Ibnu Ishaq bahwa satu hari Utbah bin Rabi'ah sedang kumpul bersama para tokoh Quraisy di dekat Ka'bah. Wa huwa jalisun fi nadi Quraisy. Dia duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wahdahu. Sedangkan Nabi duduk di dekat Ka'bah. Jadi Utbah tokoh Quraisy dan pembesar yang lain lihat Nabi lagi duduk dekat Ka'bah. Kemudian berkata Utbah, "Ya ma'syara Quraisy, wahai pembesar Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimu wa a'radu alaihi umuran la'allahu yaqbilu ba'daha." Wahai tokoh-tokoh Quraisy, bagaimana menurut kalian kalau aku temuin tuh Muhammad? Aku akan tawarkan kepada dia tawaran-tawaran. Siapa tahu dia mau menerima. Jadi saat itu peristiwa ini terjadi setelah Islamnya Hamzah. Madzalika hina aslama Hamzah.
Jadi kata Utbah bin Rabi'ah, gimana kalau aku temui Muhammad, aku berikan tawaran-tawaran, siapa tahu dia mau berhenti berdakwah. Kenapa ini tokoh Quraisy makin gerah? Ini setelah Islamnya Hamzah, bisa dengan Islamnya Umar. Jadi wah, makin menjadi-jadi nih kafir Quraisy. Maka kemudian melihat semakin banyak, semakin bertambah, berkatalah tokoh Quraisy kepada Utbah, "Bala ya Abul Walid, fakum ilaihi fakallimhu." Wahai Abul Walid, jadi kunyahnya Utbah itu Abul Walid. Wahai Utbah bin Rabi'ah, Abul Walid udah apa pergi? Sana temuin Muhammad, tawarin dia tawaran-tawaran, siapa tahu dia mau terima. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya bani akhi, wahai anak dari saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minasyattati fil ashira. Wahai Muhammad, kamu tuh termasuk orang yang kami hormati. Wal makana fin nasab, nasab kamu juga nasab yang mulia. Wah, Nabi Muhammad anaknya Abdullah. Siapa Abdullah? Anaknya Abdul Muttalib, tokoh yang disegani di Mekah. Pamannya Nabi Abu Thalib disegani juga. Wa innaka qad atauta qaumaka bi amrin azim. Wahai Muhammad, engkau datang membawa ajaran yang luar biasa. Faraqta bihi jama'atana. Engkau menghancurkan, memecah belah persatuan kami, kata Utbah. Engkau bahkan menghina Tuhan kami. Begini kata Utbah, aku akan sampaikan kepadamu tawaran-tawaran, siapa tahu engkau mau mendengar. Bagaimana? Ya kan? Kemudian berkatalah Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, qul ya Abul Walid. Ya, silakan wahai Utbah, ceritain engkau ingin menawarkan apa. Nabi diam aja, Nabi dengerin. Muhammad, aku memberikan tawaran padamu, mau enggak? Kata Nabi, ya kan, aku siap mendengarkan. Ya kan, asma'u, qul ya Abul Walid, asma. Silakan wahai Abul Walid, aku mau dengerin. Kemudian begini kata Utbah, wahai Muhammad, seandainya dari dakwah ini engkau pengen harta, makna laka amwaluna, kami kumpulkan harta kami, akan kami jadikan engkau orang paling kaya di antara kami. Lau kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina, kalau engkau berdakwah pengen dapat pangkat jabatan, kami berikan padamu pangkat jabatan. Tidak ada keputusan penting kecuali kami bertanya dulu kepadamu. Ya Muhammad, lau kunta min hadhihi ad-da'wah, ya kan, kalau engkau dari dakwah ini pengen mulkan, pengen raja, pengen jadi raja engkau Muhammad, malaknaka alaina, kami angkat engkau jadi raja. Nabi dengerin, Nabi diam aja. Kemudian Muhammad, kalau seandainya engkau ini yang kamu lakukan gara-gara engkau kena penyakit, kami carikan dokter, tabib yang paling pintar untuk menyembuhkan engkau. Nabi diam aja. Ya, kemudian ya hatta idza faragha Utbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu. Terus Utbah ngomong, Nabi dengerin dengan sama. Ntar kita pelajari gimana cara kita mendengar yang baik. Nabi dengerin Utbah ngomong. Nabi tidak memotong, Nabi tidak menyela omongan. Nabi diam aja. Selesai Utbah panjang. Nabi dengerin aja. Faragha ya Abul Walid, wahai Abul Walid, Utbah udah selesai nih ngomongin. Qala na'am ya Muhammad, udah. Sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatami minni, sekarang gantian aku yang bicara. Begitu tuh akhlak. Kalau kita ngomong benerin, kita ngomong, kita belum selesai orang ngomong, kita udah potong omongan. Atau kadang-kadang orang ngomong kita main HP. Ada kan? Orang ngomong ya nggak main HP. Ustaz dari ceramah di masjid, jangan megang HP. Ustaz kelar udah, ya nggak? Dua kali di KPT, Ustaz ngomong semuanya full. Ustaz mendengarkan. Jadi selama Nabi diam, ya kan Nabi diam, udah selesai. Nabi tanya, afaroghta ya Abul Walid, udah selesai wahai Abul Walid? Naam, kata Nabi, pastami minni, dengerin aku yang bicara. Kemudian kata Utbah, if'al, silakan. Kemudian mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an
surat Fussilat ayat 1 sampai ayat ke-38. Ayat ke-38 itu ayat yang ada perintah sujud, ayat as-sajadah. Nabi baca surat surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahman. Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsarahum fahum la yasma'un. Nabi baca ayat 1 sampai ayat 38. Apa saya baca semua nih? Habis waktunya. Nah, ya enggak? Nah, silakan baca itu. Suara saya direkam sama teman-teman, bisa diedarin lagi ya enggak? Nah, Nabi baca tuh 1 sampai 38. Utbah, gimana kondisi Utbah bin Rabi'ah mendengarkan baca Nabi? Rasulullah baca Quran, falamma sotalaha yadaihi khalfa zohri, dia mendengarkan, tangannya nih ditaruh di belakang, nyender dengan tangannya gitu, ya kan, mu'tamidan alaiha, yasma'u, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tenang. Kemudian selesailah Rasulullah SAW membaca sampai ayat ke-38 dan Nabi berkata, wahai Utbah, qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta, engkau udah dengar awalnya aku sampaikan barusan. Nabi nggak ngomong, Nabi cuma baca Quran doang. Surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 38. Fa'anta wa dzaka. Inilah yang ingin aku sampaikan. Kemudian Utbah bin Rabi'ah lemes langsung. Kemudian dia tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Utbah ila ashabi, dia temuin para sahabatnya, tokoh-tokoh Quraisy, faqala ba'dhum li ba'din. Kemudian ngelihat Utbah datang, apa komentar teman-teman? Uqsimu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhil ladzi dhahaba bihi. Lihat tuh Utbah, waktu dia berangkat tadi mukanya begitu, sekarang dia pulang mukanya begini. Mukanya Utbah berubah. Mendengarkan Quran, berubah. Kemudian begitu duduk ketemu dengan tokoh Quraisy, ada apa engkau ya Abu Walid, kau muka kau berubah? Kata Utbah begini, aku baru saja mendengar satu kalimat perkataan, ini bukan sihir, ini bukan syair, ini bukan jampi-jampi dukun. Wahai Quraisy, dengerin omonganku, kata Utbah. Mendingan biarin aja dah Muhammad apa yang dia lakukan. Kalau dia ini menang, kita juga yang bangga. Ya. Yang disampaikan Muhammad akan bohong, ini benar. Sampai toh kok kaget lah, kok Utbah berubah begini nih, ini kan? Kata Utbah bin Rabi'ah, hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapatku saja, terserah kalian. Yang ingin kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah Sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh para ulama, sikap Nabi mendengarkan dengan tekun apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Nabi tidak menyela, Nabi tidak memotong, dibiarin aja Utbah bicara. Ya Muhammad, aku menawarkan, ya silakan aku dengar. Nanti dengarkan dengan sama. Ntar gak adab-adab mendengarkan omongan orang. Kita kadang-kadang sebel juga ngobrol sama orang yang kita ajak ngomong, dia posisi duduknya, dia sibuk dengan yang lain. Slide berikutnya. Maka saudara sekalian, dari pelajaran silakan kita. Jadi pelajaran kisah dialog Rasulullah SAW dengan Utbah bin Rabi'ah. Apakah pelajarannya? Tadi itu pelajarannya adalah Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan dengan kesabaran bahasa Arab. Beda antara kalimat sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Kalau sami'a yasma'u, mendengarkan asal mendengar. Kalau istama'a yastami'u, mendengarkan dengan saksama. Pendengar yang baik bahasa Arab. Kalau aku mendengar, ana sami'un. Allah maha mendengar. Allah bukan sami'un, Allah sami'un. Innallaha sami'un alim. Itu maha mendengar. Kalau cuma dengar doang, sami'un, mendengar. Tapi
Beda antara, sekali lagi, antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Kalau istama'a yastami'u, mendengarkan dengan seksama. Contoh kalau dengerin Quran, Pak, kalau di Quran, jadi beda. Kadang orang dengar tapi nggak paham, ada nggak tuh? Begini saudaraku, seringlah kita dengar kalimat Allah menciptakan dua telinga dengan satu mulut, katanya agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Slide berikutnya, Allah menciptakan kita dua mulut. Allah menciptakan kita dua telinga dan satu mulut. Apa hikmahnya? Agar kita lebih banyak dengar daripada ngomong. Dan saya ulangi sekali lagi, mendengarkan itu bukan perkara yang mudah. Slide berikutnya, berbicara yang baik itu sulit, tapi bisa jadi menjadi pendengar yang baik jauh lebih sulit. Slide berikutnya, berbicara yang baik itu, tapi bisa jadi menjadi pendengar yang baik, ingat, jauh lebih sulit. Ketinggalan kayak slide di atas, ada yang lompat nggak satu? Jadi menjadi pendengar baik itu sulit, ingat. Tapi nah ini bisa jadi menjadi pendengar yang baik lebih sulit. Apalagi jika banyak hijabnya, banyak penghalangnya, fanatisme. Namanya kan orang sekarang banyak ormas, banyak parpol, banyak jamaah. Ya ada pengajian, dia ngajar bukan dari jamaah dia. Itu benar, tuh berat. Saya fanatik di Ustaz Fulan, saya berat mendengarkan Ustaz yang lain. Maka penghalang untuk mendengar adalah dia antara fanatisme, fanatik. Pokoknya kalau yang ngajar bukan guru kita, saya males. Kenapa tidak menerima? Apalagi kalau sudah ada hijabnya. Spasial, tadi saya katakan, ya kan? Orang kalau duitnya banyak itu ngomong malah dengerin males. Ya enggak? Udah dapat kita pada waktunya gitu. Ya enggak? Status sosial, pangkat, jabatan, ini penghalang. Slide berikutnya, ya enggak? Menjadi pendengar itu sulit. Suami mendengarnya itu susah. Nanti saya akan cerita Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari di kitab nikah tuh ada hadis panjang ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, terkenal dengan nama hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara. Jadi Aisyah bercerita, kata Aisyah ada 11 perempuan berkumpul masing-masing menceritakan suaminya. Nabi mendengarkan. Ingat, ada 11, ya. Kita baru 50, banyak banget sih lu ngomongnya mana gitu. Jadi mau mendengarkan pasangan itu berat. Jadi ada riwayat dalam Sahih Bukhari namanya hadis Ummu Zara. Rasulullah SAW mendengarkan cerita Aisyah. Yang kata Aisyah ada 11 perempuan berkumpul dan masing-masing menceritakan perihal suami. Kalau kita kan aduh bete penanda kelamaan. Dan Nabi mendengarkan. Para ulama sering menjadikan kisah ini contoh bagaimana Rasulullah SAW beliau bersabar mendengarkan cerita Aisyah. 11 orang wanita, 11 orang istri yang menceritakan perilaku suaminya masing-masing. Ingat, pemimpin mau mendengarkan rakyat. Hari ini nih disahkan kemarin undang-undang Omnibus Law. Ingat, ini kan ini masyarakat pengen ketemu, pengen ngomong dengan DPR, nggak mau dengerin. Kalau giliran pemilu aja dah, masyarakat dideketin. Sekarang ya udah jadi anggota DPR, masyarakat pokok. Enggak, aduh, enggak. Pemimpin mau mendengarkan suara rakyat ini berat, kan? Kecuali di IKPT, para pemimpin perusahaan selalu mendengarkan suara karyawannya. Amin. Ingat? Amin. Enggak. Amin ya Allah. Imam mendengarkan makmum. Kadang imam tuh mau dengerin makmum. Ingat, Pak Imam, jamaah lo tahu apa sih lo? Gitu kadang-kadang. Ustadz mau mendengarkan muridnya susah. Nih, saya mohon maaf ya terus terang nih.
Di antara problem ustadz adalah ustadz jarang mendengarkan ceramah ustadz lain. Jadi kalau dia ceramah pertama, ceramah 2 orang nih, habis ceramah dia pulang. Kalau dia ceramah kedua, datangnya pas giliran dia, gitu. Ini terus terang ya. Jadi pengalaman, kekurangan ustadz termasuk kekurangan saya adalah jarang mendengarkan ceramah ustadz yang lain. Nah, maka saya berusaha mendengarkan ceramah Ustadz Basir, ceramah Ustadz Fauzi di KPT, ceramah Ustadz Ade Suti. Nah, saya dengerin semuanya. Saya dengerin. Sekarang di YouTube nggak ada ceramahnya, nggak ada. Saya mau dengerin maksudnya, tapi nggak ada gitu. Jadi mendengar itu susah gitu. Apalagi tadi udah ada hijab orang mau apa sih hijab tadi, status sosial, fanatisme, ya nggak nih? Itu kadang susah mau mendengar. Ini kan pemimpin mau mendengarkan rakyatnya. Kalau belum jadi presiden, belum jadi gubernur, belum jadi anggota DPR, rakyat ngomong suruh ngomong, ya nggak mau salaman, diajak salaman, pas sudah jadi boro-boro rakyat ngomong nggak didengerin, ya nggak, tutup pintu, ini berat. Maka doa yang di awal tadi itu, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Berikutnya, saya mau cerita di zaman Nabi SAW, kisah sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, slide berikutnya. Jadi dulu di awal dakwah, orang kafir Quraisy bilang begini, setiap orang datang ke Mekah disampaikan provokasi, hati-hati, di Mekah ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, namanya Muhammad, dia orang majnun, innahu sahirun, dia tukang sihir, dia orang gila, dituduh begitu Nabi. Omongannya bisa menyihir kalian, jangan dengerin, tutup kuping. Nah, jadi setiap orang yang datang ke Mekah, orang-orang Mekah nih, tokoh Quraisy mengatakan hati-hati. Kan tiap tahun musim haji. Nah, menjadikan musim haji musim berdakwah. Banyak orang dari luar ke Mekah. Tapi orang Mekah khawatir nih, yang ikut Muhammad semakin banyak. Maka setiap orang yang datang provokasi, hati-hati di Mekah ada orang ngaku nabi, namanya Muhammad, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nah, ada salah seorang di dekat Yaman ada kabilah namanya kabilah Daus, suku Daus. Salah seorang kepala suku punya anak Tufail ad-Dawsi. Dia anak kepala suku, pintar, cerdas. Termasuk ketika dia ke Mekah diprovokasi, hati-hati di Mekah ada orang gila namanya Muhammad, jangan didengerin omongan. Tufail berpikir, aku ini orang cerdas, kenapa aku takut? Kalau omongannya benar, kalau omongannya salah, aku juga ngerti, ya kan? Akhirnya Tufail terima, karena orang namanya Muhammad. Gara-gara dia penasaran, pas ketemu didengerin tuh Nabi Muhammad, Tufail masuk Islam. Awalnya dia nutup hidung, tutup kuping. Kalau zaman sekarang pakai kapas. Kalau kita kan nutup pakai kapas karena lain. Dulu bocah tuh, ya gak? Nah, jadi saya ulangi, Tufail bin Amr ad-Dawsi pertama nggak mau dengerin, dia terprovokasi, ditutup kupingnya, dia takut orang dengerin omongan Muhammad. Lama-lama dia pikir, kenapa gua takut? Kenapa saya takut? Kalau omongan Muhammad itu salah, kan saya pinter, dibuka tutup hidungnya. Begitu dia buka telinga mendengarkan Nabi, Tufail dapat hidayah. Maka saudara sekalian, jadilah pendengar yang baik. Ingat, kita akan banyak kalau kita bicara, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang sudah kita paham. Kalau kita berbicara, kita menyampaikan yang sudah kita tahu. Tapi kalau kita mau mendengar, kita mendapatkan banyak hal yang belum kita tahu. Sekarang zamannya YouTube. Saya alhamdulillah kadang-kadang dengerin ceramahnya Ustadz Fulan, Ustadz Arsy, saya dengerin Ustadz Fauzi, saya dengerin Ustadz banyak lah Ustadz di KPT. Begitu saya cari di YouTube, nggak ada. Ya, saya dengerin, ya nggak. Saya ulangi,
Kalau kita bicara, kita sampaikan hal yang sudah kita tahu, betul nggak? Nggak nambah, tapi kalau kita mendengarkan, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang belum kita tahu. Orang kalau curhat sama kita, orang itu nggak kata-kata, orang hanya butuh, kadang-kadang orang tidak butuh solusi, orang hanya ingin didengarkan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Slide berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katakan tadi, mendengarkan cerita Aisyah. Cukup panjang hadisnya itu. Jadi para ulama sering menjadikan kisah ini, kisah hadis Ummu Zara, tentang contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan omongan istrinya. Ya kan? Baik. Kita lihat berikutnya. Ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita kenal ada yang namanya mungkin orang karma ya. Kalau hukum karma sih Islam ya, mungkin bahasa Islamnya hukuman setimpal. Ayat Quran mengatakan hal jaza ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan yang sama begini. Kalau saat orang bicara kita mendengarkan pembicaraan, insya Allah saat kita bicara Allah akan jadikan orang lain mendengarkan pembicaraan. Saya ulangi, kalau orang bicara kita dengerin, Allah akan jadikan orang lain dengar kita betul. Orang lain ngomong kita nggak dengerin, bisa jadi jangan tersinggung kalau saat kita ngomong diberi. Maka al jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan yang sama. Orang ngomong kita main HP, orang ngomong kita merem, orang ngomong kita cuekin, sama kapan-kapan kita ngomong orang cuekin kita. Betul aja dah. Orang pada saat dia sedang berbicara akan membuat orang jadi senang dan bahagia. Jadi kalau orang bicara kita dengerin gitu, dengerin omongan dia, ya kan, itu akan membuat dia senang dan bahagia. Bukankah membahagiakan orang itu adalah sebuah hal yang baik? Teman kita cerita, bro, gue mau cerita lucu nih bro. Ya, gue udah tahu. Jangan cari cerita. Meskipun kita udah denger, diemin aja dah pora-pora. Dia tebak-tebakan, kita udah tahu gitu. Ini aneh punya tebakan nih ya, tebakan aneh nih, ya kan? Bis apa? Kita kan tahu, biskuit. Tapi kita pura-pura pelakon aja. Bis apa ya? Ante nggak tahu. Bis, kalau anda nggak kepikiran dari, padahal sih kita tak. Ini orang baru mau ngomong nih, baru tahu lu nggak usah cerita, gitu. Biarin orang cerita. Ini kadang orang udah cerita capek dulunya, gue tahu cerita lu ya, ngekor aja. Bukankah membuat orang itu merupakan ibadah juga, amal soleh, didengarkan orang lain. Slide berikutnya, ini telinga itu luar biasa. Saat kita tidur, mata itu tidak fungsi. Kita kalau lagi tidur, kita nggak tahu orang yang lewat. Tapi saat kita tidur, telinga tetap berfungsi. Telinga tetap respon suara di telinga ini. Buktinya ada suara berisik kita nih, tidur nih. Orang lewat tapi nggak ada suara. Orang lewat kita kagak pun, ini nggak. Orang lewat. Tapi kalau orang lewat pakai suara, gumbrang. Ada yang teriak, makan lah, langsung bangun kita. Kan mata berfungsi bro, kuping gue nih aktif gitu ya. Maka kalau makan jangan berisik, diem aja, jangan tidur ya. Saat kita tidur, mata
Tapi saat kita tidur, telinga tetap aktif. Mana buktinya? Telinga merespon. Kita lagi tidur nih, lagi tidur. Alarm bunyi, ring. Bangun kita. Ini enggak? Kita lagi tidur, ada suara lewat, bangun kita. Tapi kalau kita lagi tidur, orang lewat, selama nggak ada suaranya, mata kita kagak tahu. Saat kita tidur, mata kita istirahat. Saat kita tidur, mungkin penciuman kita istirahat. Ya enggak? Saat tidur, mungkin pakai istirahat, tidak dengan telinga. Telinga tetap mendengar.